Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Laila dari Prodi Ekonomi Syariah kelas D dengan NIM 20383032032. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat sumber ajaran Islam, Quran, hadis, dan ijtihad. Poin pertama yaitu pengertian Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam yang pertama. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW menjadi rasul pada usia 40 tahun dan wafat pada usia 63 tahun. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berangsur-angsur, kurun waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran terdiri atas 114 surah dan 6.666 ayat. Yang pertama adalah surah Al-Alaq ayat 1-5, berhalwat di Gua Hiro pada 17 Ramadan 41 Hijriah atau malam Lailatul Qadar. Ayat terakhir Al-Maidah ayat 3, wukuf di Arafah pada 9 Dzulhijjah 63 tahun. Selanjutnya, fungsi Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Quran sebagai petunjuk atau huda bagi kehidupan manusia. Yang kedua, Al-Quran menempatkan dirinya sebagai pemberi penjelasan atau bayinat terhadap seluruh fenomena dan cakrawala kehidupan, ataupun Al-Quran mampu memberi jawaban terhadap seluruh problema kemanusiaan dan kealaman. Yang ketiga, Al-Quran sebagai pembeda atau furqan antara yang hak dan yang batil, antara muslim dan luar muslim, antara nilai yang diyakini benar dan nilai yang dipegang oleh orang-orang kufur. Selanjutnya, sebagai obat atau sifat bagi kaum muslimin karena Al-Quran memberikan ketenangan jiwa dan batin sekaligus keyakinan dan kepercayaan akan masa depan. Sumber ajaran yang kedua yaitu hadis. Hadis merupakan segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan maupun perbuatannya. Selanjutnya yaitu kedudukan hadis. Yang pertama, mempertegas kandungan makna ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Yang kedua, memberi penjelasan secara rinci atas ketetapan hukum oleh ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Ketiga, penjelasan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran oleh hadis untuk mengambil bentuk pembatasan atas ketetapan hukum. Yang keempat, hadis berfungsi memberikan pengecualian terhadap putusan hukum dalam ayat-ayat Al-Quran. Poin selanjutnya yaitu fungsi hadis sebagai sumber ajaran Islam. Dalam hubungan dengan Al-Quran, hadis berfungsi sebagai penafsir, pensyarat, dan penjelas dari ayat-ayat Quran. Jika disimpulkan, yaitu 1. Bayan tafsir, kedua bayan takrir, yang ketiga bayan tasyrik, yang keempat bayan an-nasakh. Sumber ajaran yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad merupakan sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja yang berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu permasalahan, sesuatu perkara yang tidak bisa dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan mempertimbangkan dengan matang. Poin selanjutnya yaitu macam-macam ijtihad. Yang pertama adalah ijma', yang artinya salah satu sumber hukum Islam yang memiliki posisi kuat dalam menetapkan hukum dari suatu peristiwa. Ijma' berarti mengumpulkan. Yang kedua yaitu qiyas, secara harfiah artinya analogi atau pengumpamakan. Yang ketiga istihsan, yang artinya memandang sesuatu sebagai yang baik. Itu fungsi ijtihad. Yang pertama, terciptanya suatu keputusan bersama antara para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk mencegah kemudaratan dalam menyelesaikan suatu perkara
atau masalah yang tidak ditentukan secara eksplisit oleh Al-Quran dan hadis. Yang kedua, tersepakatinya suatu keputusan dari hasil ijtihad yang tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Yang ketiga, dapat ditetapkannya hukum terhadap suatu persoalan ijtihad atas pertimbangan kegunaan dan kemanfaatan yang sesuai dengan tujuan syariat berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Kesimpulan, sumber ajaran Islam merupakan segala sesuatu yang dapat dijadikan acuan, pedoman, dan dasar untuk menjalankan syariat Islam. Al-Quran merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Yang kedua, hadis merupakan segala sesuatu yang menjadi kebiasaan Rasulullah SAW, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Dan ijtihad merupakan segala kemampuan berpikir secara maksimal. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.